bahasa Al-Quran. Mari kita coba berkenaan dengan surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura ini kalau kita lihat, kita dalami surah Asy-Syura ini adalah surah yang menjadi dasar kepemimpinan. Jadi kalau kita letakkan pada strata adalah ketakwaan tingkat 4. Di mana ketika ketakwaan tingkat 4 itu sudah menggerakkan orang untuk bermusyawarah. Dalam surah Asy-Syura ini ayat 7 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Artinya ini adalah perintah untuk dakwah, gitu ya. Mengapa Al-Quran disebut berbahasa Arab untuk orang-orang yang berdakwah? Kita lihat bahwa dengan mengutamakan bahasa dakwah dengan Al-Quran, berarti bahasa itu akan sama, ya. Pengertian akan sama, sehingga tidak menjadi pertentangan satu sama lain. Itu intinya. Tapi mengapa sekarang bertambah perselisihan, pertentangan? Ada 5 yang saya sarikan dalam apa yang terjadi saat ini. 1, perselisihan akidah, ya akidah saja, sehingga timbul agama Kristen, Katolik, Protestan, Islam Sunni, Islam Syiah, ya. 2, akidah plus ibadah, ya. Akidah berbeda, ibadah juga berbeda, sehingga timbul Islam Syiah, Islam Sunni dan lain-lainnya. Kemudian Anglikan, Protestan, Advent. Kemudian akidah dan kemusyrikan. Ada kejawen, ada Islam yang banyak isinya, konten-kontennya yang musyrik. Kemudian menyangkut ibadah, timbul mazhab-mazhab, gitu. Kelima, yang lebih parah adalah konten bid'ah. Ini diingatkan di dalam kaitan ayat 7 surah Asy-Syura, di mana kita ini kepada Rasulullah disuruh berdakwah. Kalau Rasulullah tidak ada, umat selanjutnya, ya gitu. Wa kadzalika auhayna ilaika, demikianlah kami wahyukan kepada engkau Muhammad Qur'anan Arabian
litunzira ummul qura, penduduk Mekah, agar kamu beri peringatan, wa man haulaha, yang berada di sekitarnya, wa tunzira yaumal jam'i la raiba fi, beri peringatan pada hari dikumpulkan, hari kiamat yang tidak ada keraguan lagi. Fariqum, mereka berkelompok-kelompok, fil jannah wa fariqum fis sa'ir, ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Sebagai tugas dai pada Rasulullah SAW itu artinya ditugaskan, diharapkan semua masuk surga sebagai seorang dai gitu ya. Kita tidak akan mencu surah ini terlalu dalam ya. Namun kita melihat sisi-sisi yang penting saja. Nah, di dalam ayat 52 sama persis itunya. Ya. Wa kadzalika auhayna ilaik. Sama persis ayatnya. Wa kadzalika auhayna ilaik. Di sini wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Bedanya itu. Nah, jadi saya sudah pernah jelaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu sebetulnya seperti laksana mozaik. Ya. Kalau anak-anak main puzzle itu mencocok-cocokkan. Ya. Jadi ayat itu ada potongan-potongan yang kalau kita lihat akan bersentuhan. Maka untuk dapat mengetahui ayat itu bersentuhan, kita harus hafal. Jadi kalau ayat itu sudah kita lalui, kita hafal posisinya, ya, isinya. Nanti ketemu ayat lain, baru ingatan kita, oh ayat ini bersambung. Seperti ini, wa kadzalika auhayna ilaika, ayat 52, ayat 7, wa kadzalika auhayna Qur'anan Arabiyyan ruham min amrina. Jadi ibarat puzzle itu ada puzzle yang bertingkat, ya. Tingkat bawah, tingkat atas. Karena laksana seperti gunung. Al-Quran itu seperti gunung yang akan mengantarkan kita yang paling tinggi. Inna akramakum innallahi atqakum. Ya. Di ayat nomor 7 untuk diberi peringatan kepada penduduk Mekah dan sekitarnya. Ya. Kalau ayat nomor 8 untuk memberikan sadar kepada Nabi Muhammad SAW bahwa apa yang dia peroleh dari Al-Quran itu, bahwa sebelumnya dia nggak tahu apa itu kitab, apa itu Al-Quran, apa itu iman gitu. Namun diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nur. Ya. Jadi di ayat nomor 7 itu tugas dakwah. Ayat nomor 8, ayat nomor 52 menjelaskan apa isi Al-Quran itu dan fungsinya, serta apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu. Ya. Kemudian ditegaskan lagi di dalam surah Az-Zukhruf
Az-Zukhruf, Hamim wal kitabil mubin. Kitab Al-Quran ini yang menjelaskan jalan-jalan hidayah. Jadi Al-Quran ini dengan tahu detail dari Al-Quran ini menjelaskan jalan, cara hidayah itu akan masuk. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami jadikan Al-Quran itu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, agar kamu menggunakan akal. Ya, di sini ta'qilun itu proses pengembangan akal. Ya. Nah, di antara isi dalam surah ini, Asy-Syura ini antara lain mendorong orang untuk bermusyawarah, bermufakat. Ya. Mari saya lihatkan surah satu ayat, ya. Sehingga dengan ayat itu Ustadz Bakhtiar Nasir mampu menelurkan, menghasilkan ide, ya, istimewa ulama, gitu ya. Kita perhatikan dalam surah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah. Ayat 38 ya. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ayat ini agak aneh gitu. Ya, maka Ustadz Bakhtiar Nasir itu melihat ayat ini agak aneh gitu ya. Biasanya sesudah sholat langsung perintah infak. Nah, gitu kan? Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan, biasanya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mengapa disela oleh potongan ayat wa amruhum syura bainahum, dan sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Jadi menurut beliau merupakan satu syarat, jadi untuk melakukan sesuatu, ya, maka wajib seperti ulama-ulama memberikan arah, maka berlakulah ijma ulama itu ikhtiar dari Ustadz Bakhtiar Nasir. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.